akhirnya kita sampai juga di Smoke Garage. Ya nggak guys? Kita sampai di Smoke Garage dan kita bakal ketemu langsung sama yang punya Smoke Garage. Yuk. Halo, halo, halo. Sampai juga akhirnya. Apa kabar? Apa kabar? Baik, kabar. Nih, kehadiran Matteo Sater berarti kita mau ngegosip. Enggak, ngasih pesugihan. Apa sih? Nih, pesugihan. Baju ya? Iya. Berarti harus dipakai nih. Iya. Ini orang India mereka doang datang-datang bawa hadiahnya baju nih. Wih. Oke, kalau gitu abis ini aku ganti baju dulu. Laki. Mohon maaf, saya penggemar Oh. orang yang laki banget gitu. Oke. Jadi aku ganti baju dulu, kalian ngopi-ngopi dulu aja. Ah, Oke? siap. Siap, thank you. Waduh, lumayan banget nih adem. Sambil nungguin Nabila ganti baju, kita ngopi dulu. Kopi! Boleh om? Cappuccino. Cappuccino satu. Piccolo latte. Piccolo latte? Iya. Hot dua-duanya? Satu dingin? Ice. Ice, oke. Cappuccino ice satu, piccolo satu. Iya, tapi panas. Oke. Ya. Inilah Gua Om. tunggu ya. Iya. Oke guys, bareng lagi di MSGP edisi spesial. Kali ini gua ada di Smoke Garage. Smoke Garage. Yes. Dan Di ada yang mana? punyanya loh. Oh ya. Wah, terima kasih Pertama kali kamu bawa cewek. Biasanya cuma saya sama Asu. Iya, Ya. Ini lagi uji coba, mungkin Sater capek nanti mau minta digantiin ya nggak apa-apa. Biasanya ada Bruno, Bro. Iya, Bruno Asu kan? Bruno Asu. Nggak ada. Nggak ada. Karena diganti. Diganti. Diganti dan di belakangnya CBR loh. Sebenarnya bagus banget ya. Ini- baru nih motor aku baru. Motor baru. Yo, baru datang. Ini lagi ada gosip-gosip apa sih kalau di motor GP? Nah, gua banyak. Banyak. Gua Ah, buka iya, lagi gosip rame satu banget. dulu ya. Iya. Udah itu baru. Gak pernah istirahat pokoknya kalau Iya, gitu. seru banget. Nih, gosipnya adalah Vinyales itu di PHK. Lagi ngetren di PHK, dia di PHK, tapi udah langsung dapat kerjaan. Dan dia, Langsung dapat kerja. Sekarang kan kita udah bicara soal itu kemarin. nah iya, jadi gimana sih? Tapi ada kabar baru sebetulnya. Kabar baru adalah bahwa Vinyales ternyata katanya di Aragon langsung turun. Tapi nggak pakai Yamaha, Bro. Oh gitu. Pakai apa? Pakai Aprilia. Waduh. Waduh. Coba gimana mungkin merek Aprilia bisa dapat pembalap sebagus itu kalau justru pembalapnya nggak punya masalah sama pabrikan yang Yamaha yang besar banget, kan Aprilia kecil. Kenapa di Aprilia. PHK sih? Karena Karena dia apa anak nih? nakal sih. Oh, dia anak nakal. Oh, Bapak mungkin orang tuanya ya kebetulan. tua. Anak Dia motor kan anak nakal. Oh tuh. iya betul. Ini juga nih. Nah, ini. Ini baru laki kali Anak- ini. Iya. Jadi dia kemarin frustasi di atas motor, dan waktu dia balik ke pit, dia ngeber motornya Oke. sampai rev. Oh. Beberapa kali dalam satu lap. Dia nggak oper-oper gigi, dia rev motornya. Dalam masuk pit aja dia rev. Yamaha marah dong, marah sekali. Oke. Jadi itu penyebabnya. Jadi masalah. Dia kayaknya curhat sama Om Matteo ya. Dia habis itu telepon ya. Gue dipecat nih Jadi gara-gara di PHK. geber-geber motor. Di PHK. Karena gini, aku pernah bilang kemarin, menurut saya akan di PHK. Ya. Waktu itu belum ada keputusan, tapi kan kita pernah bahas Iya. soal ini. Orang Jepang nggak mungkin terima. Orang Jepang keras begitu loh Iya. orangnya. Kalau kamu, dia kan hormatin banget orang yang kerja di Yamaha, pegawai ya, Iya. yang kerja keras untuk bangunin motor balap ini Betul. untuk jadi juara. Terus ada seorang pembalap muda, kurang ajar, ngeber-ngeber, mau rusakin engine-nya. Kan dia Mungkin dia lagi emosional Iya, aja. aku mengerti. Aku memang mengerti banget Vinyales. Betul. Ya, aku tahu pembalap itu bisa jadi emosi kan. Makanya kan waktu itu dia bilang ya udahlah, kan masih Setengah musim, panjang, ya. masih setengah musim. Mereka masih mengeribut jadi juara konstruktor sama juara tim. Masih perlu Vinyales dong, meskipun yang leader kan Quartararo. Tapi ya orang Jepang begitulah, mati-mati ya. Tapi ini aku penasaran, kan ada kontraknya Aramco ya, yang belum clear juga tuh sama VR46 ya. Nah Itu kasus juga loh. Ini juga Banyak sesuatu banget, banyak banget. gosip. Enggak, ini ceritanya Valentino Rossi kan mundur. Betul. Mundur karena dia kebetulannya kan tidak ada kabar juga, ada gosip lagi loh hari ini. Betul. Apa tuh? Pacarnya hamil. Loh, itu berita baik. Berita baru. Ya, artinya apa? The dokter
Ya, Beranak. beranak. Jadi dokter beranak. Ya, Loh, ya. berarti kan ada Rosi-Rosi kecil lainnya Rosi yang kecil, jadi tapi bibit cewek. bagus. Oh cewek? Sama, Kok tahu kayak- banget ya? Tahu Ini lah. kayak ini dokternya juga. Katar Sama juga kayak kamu 20. nanti dia bawa motor Oh pasti. iya betul ya, bawa kan? motor ya. Kamu jago bawa motor kan? Nggak jago. Iya, tapi bisa. lumayan katanya bagus. Iya, alhamdulillah. Katanya mungkin. kencang. Berarti nanti diajarin ya sama kalian ya Sama dia aja. di Oh sirkuit. sama kayak Ama. Pasti tabrak tembok itu pasti. Udah. Aduh, serem. Nah, Aduh. terus Rossi mundur kan. Tapi dia kan janji bahwa mau bikin tim baru Oke. di MotoGP. Untuk Dorna itu sangat kabar gembira. Kenapa? Kalau Valentino Rossi sekarang mundur dari MotoGP itu adalah sensasi. Adalah sesuatu yang sedih juga. Karena legenda MotoGP Betul. sekian tahun, 26 tahun balap di MotoGP, tiba-tiba mundur dari dunia balap itu sesuatu banget. Karena dia punya fansnya juga tahu sendiri. Iya. Banyak banget di seluruh dunia. Tetapi kabar gembira adalah bahwa ternyata Valentino Rossi bikin tim. Meskipun udah ada tim dia, VR46 team, Moto3, Moto2. Tahun ini cuma Moto2 karena budget kurang. Tahun depan Karena budget dia pakai budget itu untuk justru bikin tim MotoGP. Tapi ternyata tahun ini dia dapat sponsor yang luar biasa dari Saudi ya. Saudi Aramco. Saudi Arab ini adalah Prince, keluarga ini yang kayanya setengah mati tahu sendiri orang Arab ya punya oil kan. Iya, oil. Dia terkenal Tunnel Entertainment dan Aramco. Aramco itu adalah oil company. Mereka berani langsung kabarin bahwa mereka akan jadi sponsor utama Oke. BR46 team di MotoGP. Oke, Tapi udah kabar ini udah keluar dari 1 bulan lebih ya, bro. Lebih. Dan Valentino Rossi sendiri udah di depan media udah itu approve. udah kasih tahu bahwa tahun depan dia akan balap dengan motor Ducati. Mereka udah deal juga tim Sama BR46 Ducati? deal sama Ducati. Oh, gitu. Jadi yang kasih motor Ducati. Tapi sampai sekarang duitnya nggak pernah ditransfer juga. Itu kabar dari mana gitu? Ini bro beneran itu seluruh dunia lagi besar-besarnya. Iya, lagi kusut juga itu. Artinya gimana? Kusut dong timnya Valentino Rossi. Kenapa? Iya Kalau sekarang ini kan nomor 1. Ini udah newsnya ini udah kemana-mana. Betul. Dorna udah juga involved. Timnya kan harus berbuat. Tapi kalau kita mau buatin tim MotoGP bukan last minute dong. Iya, harus ada preparationnya, Iya dong. betul. Mereka harus order trucknya, harus bikin hospitality. Banyak kerjanya Iya. itu bikin tahu sendiri. Itu bikin tim kecil aja setengah Repot. mati, Setengah repotnya, mati. apalagi bikin tim MotoGP. Dan sampai sekarang belum ada kabarnya. Meskipun Prince Salman ini selalu bilang jangan khawatir, kita udah beres. ternyata Kontraknya buktinya udah, belum. tapi buktinya belum. Aku yakin bahwa tim BR46 tetap jalan. Gak mungkin Valentino Rossi mundur karena sponsor yang lain yang Pasti mau berani juga yang masuk. ada. Tetapi ini sesuatu yang memalukan kalau misalnya Dia nggak jadi. nggak jadi. Tapi kan maksudnya- Ini adalah kayak konmen dari Saudi Arabia yang bikin Iya, besar-besar tapi kalau ternyata ngelihat nama sebesar Valentino Rossi Nah. kan sponsor siapa sih yang nggak mau support benar. dia Nah, gitu. yang lucunya itu Valentino Rossi udah cek sama kedutaan besar di Arab, Arab. itu kedutaan Italia, orang ini siapa, emang benar udah Udah fix ya. fix semuanya udah dikontrak, tapi sampai sekarang juga belum. Duitnya belum ada. Mudah-mudahan katanya antara kemarin hari ini akan ada kabarnya akan ada transfernya. Pada Nah, saat tapi- ini hari ini syuting ya Ya harusnya. katanya ya kita tunggu aja meskipun udah transfer tahu ya, kalau nanti- transfer itu bukan di akun saya. Tapi tapi di ya forward kita- mungkin ya, di forward sama tim. Tapi aku penasaran maksudnya kayak walaupun ada satu sponsor besar kayak dari Arab orang udah mau naruh duit besar, cuman kan tidak menutup kemungkinan sponsor-sponsor lain mau masuk. Tapi sponsor segede Aramco mungkin susah. Mungkin susah, Karena ya, itu betul. kita bicara dia mau turunin 18 M euro untuk per 18 tahun. juta euro. Per tahun. 18 juta Euro per tahun untuk tutupin bukan cuman di MotoGP, Moto2 dan juga Valentino Rossi mau balik lagi bikin tim Moto3. Kenapa seharusnya harus ada VR46 Moto3, Moto2, MotoGP? Karena tujuannya adalah membawa pembalap Italia yang muda dari kelas paling kecil sampai kelas paling besar. Tapi memungkinkan nggak misalnya Valentino Rossi-nya sendiri tuh jadi kayak coach-nya juga atau dia ikut turun lagi nanti? Sebetulnya dia udah coach dari Sudah dulu coach karena dari dia dulu. punya VR46 Sekolah. Yes, Academy dan betul. dia selalu ada di situ dan
semua anak buah dia, yang bibit dia, yang dia Didik? ajarin ya, itu bibit itu semuanya itu udah jadi, udah bagus banget, udah ada di Moto2, udah ada di MotoGP juga, kayak Pecco Bagnaia, pembalap Ducati, dia under VR46, kayak Morbidelli, Luca Marini, kan Bezzecchi di Moto2 atau Celestino Vietti, itu pembalap-pembalap yang top Italia yang dipegang semuanya sama Valentino Rossi. Nah, berarti kendalanya cuma tinggal di finansialnya ini ya? Iya. Siapa nih yang support terus belum transfer nih kira-kira oknumnya Masih siapa? banyak kenapa masalah. Masih banyak. Sama ini, kan kalau kita bilang nih, kayak di dunia bola, kehilangan Ronaldo, kehilangan Messi, bola nggak akan seru lagi. Sama kayak dunia balap, kehilangan Rossi, Lorenzo, udah pada Coba kamu legendaris. kalau kamu benar sekali, kamu pintar, kamu udah belajar di rumah ya? Enggak, kebetulan yang aku tahu yang itu gitu. nama-nama besar, belum se-expert kalian. Cuman maksudnya Atau sekarang, belajar dari Satar kan? nah belajar dari Satar. gitu. Cuman masih contekan di sini. Gitu ya, ada tulisannya ya. Ada nih. Cuman kalau ngelihat kayak misalnya sekarang Marquez, terus dia dianggap kayak berjuang sendiri buat MotoGP. Kalau saya tanya begini, kalau efek dumping dari Valentino Rossi pergi dari MotoGP, itu sebetulnya benar ada, akan ada, nggak mungkin tidak. Karena di dunia MotoGP sebelum Valentino Rossi datang, itu nggak terkenal sama sekali. Betul. Yang nonton MotoGP itu cuman, waktu itu bukan MotoGP namanya, waktu itu kelas 500, GP 500. Yang nonton GP 500 dulu, ya aku karena aku suka motor dari Karena kecil. sudah usia Dan ya. ada orang-orang udah dari dulu. Kamu jangan mulai kayak Setar ya. Kamu jangan mulai kayak Setar ya. Kalau enggak ya awas ya. Maaf. Lanjut. Kan maksudnya udah dari dulu, berarti kan kita belum lahir mungkin. Coba. Susah deh. Ya, kita lanjutkan kembali. Dari waktu Kevin Schwantz, kamu tahu nggak Kevin Schwantz, Wayne Rainey, Kevin Schwantz, Enggak. Kuczynski gitu. Belum lahir. Belum lahir aku. Ya, oke. Dari waktu itu sebetulnya MotoGP ada orang yang nonton, orang tua, orang tertentu Iya, seperti saya orang yang nonton dewasa. karena balap, karena suka. Betul. Kalau sekarang ini dan jadi terkenal waktu satu fenomena namanya ya Valentino Rossi turun di kelas 125 karena dia sangat lucu, karena dia membawa suasana yang berbeda Benar. daripada suasana yang sebelumnya di mana semuanya serius banget. Dia karakternya dia lebih, joker iya, kan, betul. dia itu clown kan sama kayak clown. ini. Clown. Jadi lama-lama MotoGP jadi terkenal di seluruh dunia. Betul. Sampai orang tua sendiri, anak kecil juga mengikut MotoGP Ikut, gara-gara betul. fenomena Valentino Rossi. Jadi Kalau- kayak lifestyle ya. Benar. Jadi kayak lifestyle Benar sekali. Jadi sekarang dengan Valentino Rossi pergi dari MotoGP pasti efek samping ada. Dan bukan itu. Satu era selesai. Coba Casey Stoner, Jorge Lorenzo, Pedrosa. Valentino Pedrosa. Rossi, Daniel Pedrosa, Crutchlow. Carl Crutchlow. Iya. Itu semua pembalap legenda ini, Marco Simoncelli, karena Marco Simoncelli, Simoncelli iya, betul, ya, betul. almarhum kan dia cedera, dia meninggal di track di Sepang waktu itu. Iya. Semua pembalap legendaris ini kan tiba-tiba Keluar, hilang. Yang betul. tinggal siapa? Cuma Marc Marquez. Marquez, iya. Kenapa? Karena Marquez memang pembalap legenda. Karena Marquez memang pembalap yang selevel yang mereka itu. Tapi dia sendiri, yang lainnya sih ya ada lah yang baru, ada Pecco Bagnaia, ada Joan Mir yang jadi juara dunia. Ya ada, tapi Belum jadi. nama-nama yang belum jadi. Yang sekarang ini adalah di transaksi yang Cuman nggak jelas. maaf Jadi ya. goyang gara-gara ini. Tapi kalau aku ngelihat sisi lainnya beda lagi, karena mungkin ini malah jadi kesempatan buat pembalap-pembalap lain muncul. Mungkin orang selama ini terlalu fokus Rossi, terlalu fokus Lorenzo, terus yang lain jadi nggak itu kelihatan. benar, makanya saya bilang akan nanti dibangun lagi, akan nanti ada lagi pembalap. Mungkin Jadi para problem. pembalap itu mau mengundurkan diri karena mereka mau jadi komentator kayak kalian aja. Jadi duduk ngoceh, enak kan? Itu Lorenzo. Lorenzo ya? Itu Lorenzo pintar. Jadi karir Aku kalian suka beneran. banget loh bro. Oh Dia iya, bilang dia ini aku beneran. berhenti. Dia jadi YouTuber. Wah, YouTuber sama makan, Oh, party really? terus, Iya, party, makan. Wah, itu luar. Saya bilang, ngapain saya harus kerja? Aku udah kerja keras sekali dari kecil, 30 tahun untuk Bener, jadi Jorge bener. Lorenzo. 5 kali juara dunia, duitnya banyak. Sekarang enjoy aja Iya hidupnya. bener juga benar tapi Ngapain bebas enggak? aja kan Bebas. sebenarnya. Cuman penontonnya aja yang Iya. fanatik, fans fanatiknya yang kehilangan. Ya, kehilangan karena dia super. Betul. Sorry ya, yang pebalap yang tadi saya mention semua kayak Jorge Lorenzo, Casey Stoner, Simoncelli, Valentino Rossi, Daniel Pedrosa, Carl Crutchlow, ya mungkin Carl Crutchlow nggak sebesar ini semua, tetapi
semuanya pebalap-pebalap yang bikin very potential sejarah MotoGP. Bener banget. Nah, itu kalau aku bilang kayak habis ini kamu bayar ya. ini dapat informasinya banyak Sendiri ya. Jadi bayar. habis ini aku Maksudnya bisa pribadi casting. Lewat nih. gua loh ya. Nanti saya kasih ya Waktu besok. balap saya manajernya sekarang juga kalau pembayaran lewat gua. Aduh, tapi kalau kayak kembalinya Marquez nih ke sirkuit lagi tuh balapan, itu ngebuktiin apa sih? Maksudnya dia apa sih yang mau dia buktiin? Apa karena memang oportunitasnya karena lagi? Ini tulisannya baru laki-laki. Ini baru laki-laki, benar nggak? Iya benar-benar. Dia ini benar. Marquez itu baru laki-laki menurut saya. Kenapa? Apa bukan karena kesempatan tuh? Maksudnya lagi yang lain pada mundur? dia Bukan, muncul. karena dia itu baru balik dari kondisi cedera parah, bisa dibilang. Oh iya, dia habis. Dia habis operasi dan bahunya dia, bahu kanan dia tuh nggak pernah sempurna. Sampai dia balik dan dia struggle. Dia belum jadi Marc Marquez yang sebelum, tapi meskipun itu masih kelihatan berani. Meskipun dia masih cedera, meskipun dia sakit banget, masih udah pernah juara di Sachsenring di Germany. Nah itu baru laki-laki. Iya sih. Kondisinya nggak sempurna. Lagi nggak fit ya. Dia nggak fit, ya udah terus jadi Marc Marquez adalah contohnya ini baru laki-laki. Kenapa? Nomor satu karena ditinggal sama semua legendaris, jadinya dia tinggal dia sendiri. Betul. Nomor dua karena yang ada sekarang yang seperti kamu bilang yang baru-baru ini semuanya ikan hiu yang mau makan dia punya kerajaan. Betul, Jadi baru laki-laki dan cedera dan dia udah bisa juara. Dan ekspektasi saya dari sekarang sampai akhir tahun ini masih ada 6 kali race ya bro, 6 atau 7 kali. 7 kali race itu Marquez masih akan juara lagi. Juara maksudnya juara satu. Seri ya. Optimis seri. Kalau juara dunia nggak mungkin, terlalu jauh. Tapi saingan terbesarnya siapa sih Marquez sekarang untuk saat ini? Saat ini yang leader championship adalah Fabio Quartararo. Ya, jadi saingan besar dia ya Fabio mungkin. Ya. Nanti tahun depan juga ada Morbidelli karena Morbidelli udah promote gara-gara si Maverick jadi anak nakal. Ya, di PHK sama Tunggu dulu, Maverick itu laki banget nggak sih begitu? Nah itu beda lagi tuh pertanyaannya. Yang saya gini, kamu tuh kurang ajar. Gini, menurut saya orang yang ngambil keputusan ya untuk buang tim besar seperti Yamaha dengan gaji, jangan salah loh Gaji ya. gede ya. Gajinya 8 juta euro per tahun ya. Dan dia buang semua untuk pindah di tim kecil banget dengan pasti budget bukan separohnya juga nggak ada. Menurut saya laki-laki. Kalau laki-laki nggak senang sesuatu, jangan banyak komplain, jangan banyak protes. Kalau kamu nggak senang situasi, ganti, berubah. Tapi benar juga, kecuali dia udah bikin kesalahan, terus dia tetap bertahan di Yamaha, Ya, begging komplain, Yamaha ya, untuk gitu. balik lagi itu Dia baru nggak- ya, beda. Ini baru. dia berani keluar Berani untuk ke keluar Aprilia. dengan gaji besar, berani keluar, berani ngambil keputusan, pindah ke tim kecil, tim yang nggak bisa menang lagi karena Aprilia meskipun improvement udah ada, udah maju, tapi dibanding Yamaha nggak ada apa-apanya. Jadi kalau kamu tanya sama saya, dia laki-laki ya dia laki-laki. Harapan saya ya. Wah ini bijaksana nih, conclusionnya Iya. dia enak ya bagian conclusion. Udah langsung konklusin aja harapan saya. Marquez jelas laki, ya kan? Ya. Baru laki. Viñales juga baru laki, ya kan? Harapan saya, Nah, Coba tanya. aduh, coba kita lihat ya harapannya. Viñales itu akan menggantikan Lorenzo Savadori di sisa musim. Harapan saya. Nggak salah. Nah, Itu tuh. harapan saya. Jadi saya Dia gila tahu nggak? Pokoknya Kamu kalau nggak tahu? Satar, Ini harap tunggu, aja tunggu, salah. Ini tidak laki-laki, ini kurang laki-laki. Kenapa? Dia janji kepada orang karena dia kurang ajar sebenarnya. Ya, bahwa ada satu pebalap namanya Lorenzo Savadori. Mungkin kamu nggak kenal karena dia baru dari Superbike naik ke MotoGP. pembalap Aprilia. Pembalap Aprilia muda sekali, nggak punya pengalaman sama sekali. Tapi dia fast, tapi nggak punya. Dan dia bilang, belagu. Kalau ini orang sampai naik podium musim ini, aku kasih deh Helm replika Marc helm Marc Marquez yang seharga 13 juta. Oke. Dia waktu hujan, tapi dia lupa bahwa Savadori ini itu the king of rain. Betul. Jadi beberapa kali hujan, dia di free practice dia nomor 1 di depan Marc Malah- Marquez. Dia nomor malah jago. dia goyang. Dan dia goyang dia. Oh mudah-mudahan besok race-nya nggak hujan. Mudah-mudahan besok race-nya nggak hujan.
Sekarang dia itu hujan kemarin kan, tapi cedera. Oh, Dia oke. jatuh patah kaki, nggak balap, senang. Untung lagi dia. Curang dia. Jadi- Berarti dia bahagia di atas penderitaan orang Nah, lain. dan gini bro, kamu bilang tahun ini memang Viñales ke Aprilia, tapi Viñales bagi wild card. Kalau Savadori tetap turun. Enggak, Berarti di besok di ramalan Silverstone. saya itu kan untuk penghematan budget. Jadi mungkin Savadori yang dibalik jadi wildcard hanya 2-3 seri pada saat seri-seri yang kering, mungkin Aragon ataupun Laki-laki nggak menurut kamu? Nah ini kayaknya mulai satar Sirkuit Kiyosih kering. ya, dia mulai menerka-nerka, jadi menebak-nebak. harapan Nggak saya realistis ya, gitu ya, nggak Iya. realistis. itu nih. namanya juga usaha. Kan, Oh. lo tuh berharap aja nggak boleh di sini. Lo tuh salah pokoknya. Berharap aja salah. Nanti mungkin Savadori akan jadi pembalap test rider buat Aprilia gitu. Coba lo bro, di Valencia race terakhir, hujan deras, tinggal cuma satu race selesai season, Savadori urutan ketiga, last lap gara-gara Marc Marquez jatuh. Jadi deh, Tapi kalau sampai beneran jadi, oh Matteo kayaknya. senang banget ya. Iya, betul. Soalnya yang bayar dia bukan aku, yang bicarakan dia. yang naruh Jadi helm dia, harapan gua, ya. Iya, ya, harapan lagi nih. harapan saya, Hmm. Viñales akan sukses bersama Aprilia. Waduh. Karena dia ini baru laki dan Marquez juga sukses. Nah. Gitu. Dengan expense of Savadori ya dia finish keempat lah beberapa kali seri. Amin. Amin. Finish keempat. Terus apa lagi? Keempat aja amin ya, keempat aja. Empat. Keempat aja amin. Beda loh, 3 sama 4 itu gede. Nah, Bida mau tanya apa lagi? Udah. Nah, kalau ini aku agak bingung nih, kan sponsor terbesarnya GP sendiri itu apa sih? Petronas ya? Petronas sponsor tim Petronas sendiri, malah punya tim Petronas sendiri. Tapi kan mundur. Sebetulnya bukan Petronas, STR. Oh, STR. Sepang SRT. SRT, SRT. sorry. Sepang SRT. Racing Team. Ya, Oke. Sepang Racing Team itu disponsor oleh Petronas. sendiri karena Oke. kan Malaysia sama Malaysia ya. Benar. Jadi, Petronas kan pemerintah kan. Jadi besar sekali sponsor. Kamu benar. Dia Tapi mundur. Kenapa? di apa? Pertengahan. Nah, itu musim ini dia mundur. putus kontrak, mundur kontrak. Itu sesuatu yang aneh banget. Menurut saya, aku mikir ya kemarin mungkin ada beberapa hal yang bikin Petronas mundur. Nomor satu, Valentino Rossi pergi dari MotoGP. Meskipun Ya. bukan gara-gara Valentino Rossi pergi doang, karena Valentino Rossi tahun terakhir ini dia pebalap Petronas memang. Oh iya, betul. Ya, di tim Petronas. Untuk di segi marketing ini untuk Petronas luar biasa. Valentino Rossi tahun terakhir selesai karir dia di tim Petronas. Luar biasa dong, marketingnya boom. Valentino Rossi mundur dan beberapa bulan kemudian, 1 bulan kemudian Petronas juga mundur. Konyol. Nah, kenapa tuh? Kenapa? Aku tahu. Valentino Rossi mungkin ya, bukan aku tahu itu. Tapi menurut Mungkin. saya begitu. Valentino Rossi mau bikin tim sendiri ya. Awalnya Valentino Rossi belum tahu motor yang mana yang dia mau pakai untuk tim sendiri. Iya. Mau pakai Yamaha Betul, karena betul. dia setia banget dengan Yamaha Benar. dari awal, atau Ducati. Pilihan pertama Valentino Rossi mungkin Yamaha. Betul. Jadi Yamaha senang sekali kalau tim satelit bukan Petronas, tapi tim satelit itu dari Valentino Rossi karena Valentino Rossi legenda MotoGP, karena Valentino Rossi lama banget Betul. juara Yes, dunia yes. dengan 4 kali juara dunia dengan Yamaha. Dan gosipnya adalah bahwa Yamaha mentawar motornya lebih murah daripada waktu tim Petronas atau beli motornya dari Yamaha. Jauh lebih murah. Jadi Petronas kalau tim itu bisa jadi tersinggung dong. Kok kalau Valentino Rossi bikin tim, Berarti internal kok dong, ya kira-kira kamu ya? kasih Yamaha kasih motor murah dibanding kita, ya bisa jadi problem. Dia Atau bisa jadi tersinggung. mungkin nggak, atau Petronas mau membiayai Rossi punya. Ini bagus banget. Aku udah pernah Mungkin bicara ya. soal ini ya. Wow, kalau misalnya ini Petronas. bisa besar. Kalau misalnya Aramco benar-benar nggak confirm, dia mundur. Aku nggak tahu ya. Satu skenario kita pernah bicara Pernah soal bahas, ini. iya. Ya mungkin aja Petronas itu tertarik untuk mensponsor tim Valentino Rossi. Iya. Kenapa?
Masuk akal kan? Untuk siapa namanya? Petronas Petronas itu nggak penting motornya, betul. ya. Mau Valentino Rossi punya Ya. timnya balap dengan Ducati, Ducati, mau- dengan Aprilia, dengan apa, yang dengan penting Yamaha. Valentino Rossi karena Betul. ikona itu adalah Valentino Rossi. Dan Petronas kan maksudnya brand yang berdiri sendiri Iya. kan gitu. Kalau Petronas sponsor timnya Valentino jadi satu, wow besar juga. Kemungkinan di MotoGP apapun bisa terjadi. Kita selalu bahas ini di Sekarang MotoGP nggak ada hari ini ini. A dan nggak ada nggak tidak mungkin. Nggak ada yang bilang nggak mungkin jadi B, nggak mungkin. Bisa aja Bisa aja terjadi. Bisa aja terjadi. Jadi harapannya Sator sendiri apa ya? Ini untuk ini harapannya sendiri apa ya? Fokus saya cuma Lorenzo Savadori, udah itu aja. Tetap ya. Tetap. Tapi kalian suka nobar gitu gak sih? Nonton nggak juga karena biasanya waktu race MotoGP aku kerja. Oh gitu Jadi ya. aku jadi komentator, jadi nggak sempet pernah ya? ada kesempatan. Nggak Tapi pernah mungkin dari depan itu mungkin bisa terjadi karena ya saya juga di Sebentar, dari aku depan juga tuh di gimana sih? aku juga di ini apa bro? Ke depannya mungkin Hah? ya. Ya, Dari ke Jadi depannya. depan. PHK juga, bukan Di di PHK PHK sih, juga. bukan di PHK. Di PHK saya. Perusahaan yang mempekerjakan Bapak ini bubar. Oh Nah, gitu. Namanya Fox Sports. Oh gitu. udah nggak sama Disney kan? Oh iya sama ya. Udah dibubar sama bener. Disney. Bukan Jadi- karena hostnya. Enggak, memang nggak bubar. Oh memang bubar. Jadi aku tumben juga- lo dibelain lo, baik tuh. Tumben ya. Ya. Kali-kali. Tapi berarti kedepannya kita bisa nobar bareng dong. Nggak bisa dong, bisa aja. Minggu-minggu depan. Oh aku kali sekarang mau gimana? tanya. Ya, kamu yang banyak tanya, Ya. ini juga tukang tanya, aku capek jawab. Aku yang tanya dong. Oke, boleh. Sebetulnya aku tinggal dekat sini. Ah. Aku tinggal di BSD kan. Oh, dekat Jadi aku baru tahu bahwa di BSD di Bintaro ini ada kafenya sebagus ini. Terima kasih. Saya puji bukan karena Bukan karena kita lagi di apa-apa sini ya, ya. tapi memang bagus banget. Dan kafe kamu ini kerjanya luar biasa. Kamu modif motor juga suka banget saya. Dan top. Congratulations. Thank you banget. Mampir-mampir ke sini nanti Pasti. sama teman-teman. Siapa tahu nanti bisa juga bikin. Nobar. Jadi Kita di guys studio. bisa main di sini ya. Bisa main di sini. enak banget. Dan tapi kalau menurut Kacamata pengamatan saya, pendapat enggak, saya nggak butuh kacamata. Oh iya. Maksud saya, Pendapat Satar. di sini tempat duduknya kurang banyak. Kan kalau yang orang-orang Jakarta biasanya nggak pada kuat panas. Kalau kita Ya. kan di luar Oh, iya. masih fine. Jadi Benar. di dalamnya kita batasin sementara gitu. Sip. Tapi besok beneran nggak nih kalau kita mau nobar, aku mau ikutan. Kita ride sekalian naik. Boleh. Nanti Mau cobain kita- motor juga. Kalau apa. aku udah di Ayo. PHK ya kita atur. Jangan dong doanya kalau aku di PHK Ya kan gitu. memang begitu. Memang udah benar. Enggak, doanya gini, kalau Satar di PHK, Ya, ya. Kalau gini, seorang pengangguran tidak mungkin di PHK. Itu bedanya. Pengangguran nggak mungkin di PHK. Gitu. Kalau dia kan perusahaannya bubar. Jadi bukan di PHK dong berarti Enggak, harusnya. bubar. Bubar aja Bubar. gitu ya. Bar aja. Tuh padahal seru banget. Berarti justru karena perusahaannya bubar, orang cuma bisa nonton MXGP dong. Bisa semua, makanya itu kita bikin besar. Oh, betul, bener banget. Seru banget ngobrol sama kalian ya ini. Ya wis, Thank you. kelamaan. Kelamaan lagi. Sebelum penghujatan terhadap diri saya diperpanjang, kita sekian dulu, ini edisi spesial banget loh ya. Nanti mungkin next time kita akan di sini Tapi lagi. bagus hari ini pembicaraan. Seru ya. Santai. Sorry ya banyak bertanya. Tidak apa. Newbie. Malu bertanya Sesat di podcast. saat di podcast. Nggak ada Google kok. Oh iya betul. Oke guys, Ciao. Ciao. Bye. Ciao.